Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Oke, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang descriptive text. Nah, sebelum itu saya ingin bertanya kepada kalian, apa yang Anda pikirkan tentang Borobudur? Nah, pasti kamu menyebut bahwa Borobudur itu merupakan candi yang bentuknya indah, unik, dan megah. Di Borobudur terdapat relief yang terukir indah. Nah, Borobudur juga termasuk salah satu 7 keajaiban yang ada di dunia. Nah, dari yang kalian sebutin tadi, tahu nggak kalau itu termasuk ke dalam descriptive text? Ya, jadi descriptive text yaitu yang menggambarkan suatu tempat, benda, orang, hewan, dan kondisi juga termasuk dalam descriptive text ya. Nah, berarti belajar descriptive text itu gampang ya. Nah, langsung saja kita belajar lebih lanjut tentang pengertian, tujuan, dan struktur dari descriptive text. Oke, do you know what is descriptive text? Definition of descriptive text. Descriptive text is a genre of the text which contains explanation and description of an object from its shape, function, characteristic. The object can be varied, it can be a person, an animal, a place, a thing. Jadi pengertian dari descriptive text itu adalah jenis teks yang menjelaskan dan juga menggambarkan sebuah objek, baik itu bentuknya, fungsinya, dan juga karakteristiknya. Nah, objek yang dimaksud di sini bisa saja berupa orang, terus juga ada hewan, tempat, ataupun benda. Jadi ini menjelaskan atau menggambarkan sebuah objek ya, maksudnya yang tadi yang disebutkan. Nah, seperti contoh yang di awal yang kalian menyebutkan Borobudur itu seperti apa? Itu adalah sebutan contoh dari descriptive text. Oke, tujuannya apa kita belajar teks deskriptif? Oke, the purpose of descriptive text is to describe an object, to inform the reader about a particular thing. Nah, jadi tujuan kita belajar teks deskriptif ini yaitu untuk menggambarkan sebuah objek. Nah, sebuah objeknya apa? Yang tadi yang disebutkan, bisa aja berupa orang, hewan, tempat, ya. Terus yang kedua, untuk memberitahu pembaca ya, atau menginformasikan kepada pembaca dan juga pendengar tentang benda yang spesifik, ataupun objeknya yang lebih spesifik. Itu tujuan dari teks deskriptif. Oke, next, language features atau unsur kebahasaan dari teks deskriptif ya. Oke, the first using present tense ya. Teks ini menggunakan simple present tense karena kita akan mendeskripsikan fakta-fakta yang melekat pada suatu objek. Dan salah satu fungsi dari simple present tense sendiri adalah untuk menunjukkan suatu fakta atau kebenaran. Misalkan kamu ingin mendeskripsikan mengenai tempat tidur kamu, nah kamu bisa menggunakan kalimat the color of my bedroom is blue, gitu. Oke, the second using a lot of adjective atau menggunakan banyak kata tempat. Karena fungsi dari teks ini adalah untuk memberikan informasi dengan menggambarkan suatu objek yang dideskripsikan. Maka dalam descriptive text akan banyak dijumpai kata sifat atau adjektif. Contohnya bisa aja beautiful, small, cute, ya kayak gitu. Dan yang terakhir menggunakan kata kerja penghubung atau relating verb, kayak gitu. Relating verb adalah kata yang memberikan penjelasan kepada kata benda yang mengenai subjek dari suatu kalimat. Contohnya bisa aja is, have, seem, kayak gitu, ataupun kata kerja yang lainnya.
Oke, next, generic structure of descriptive text. Jadi struktur dari teks deskriptif. Oke, the first, identification. Okay, in this part, identification contains about the general introduction of a person, place, animal, or object will be described. Oke, pada bagian ini ya, atau pada paragraf pertama, yaitu yang mengidentifikasi berisi tentang pengalaman umum seseorang, tempat, hewan, atau benda yang akan dijelaskan. Nah, ini masih bersifat umum, belum merinci. Sedangkan yang kedua atau the second, description. It contains a description of something such as animal, things, place, or person by describing its features, forms, colors, or anything related to what the writer describes. Oke, jadi yang bagian kedua ini udah mulai merinci nih, ya, bersifat berisi tentang gambaran tentang sesuatu ya, seperti binatang, benda, tempat, atau orang dengan menggambarkan ciri-ciri atau bentuk, warna, ataupun yang berhubungan dengan apa yang digambarkan oleh si penulis. Nah, itu adalah generic structure-nya. Jadi ada dua ya, yang pertama identifikasi, yang kedua deskripsi atau description. And the last example, my Persian cat. I have a Persian cat. Its name is Kiki. Kiki has short legs, large eyes, and short muzzle. Kiki has long and soft wool. Kiki likes fish and milk. Kiki is playful and I love it so much. Nah, ini contoh dari teks deskriptif ya. Jadi yang pertama atau di paragraf pertama ini menggambarkan bahwa saya itu mempunyai seekor kucing Persia ya. Jadi objeknya di sini adalah kucing Persia.